Silakan kamera Anda. Bang, boleh di ini bang, Boleh apa? diundang? Oh, Anda tidak bisa menyalakan kamera ini. Oh Anda ya udah. Muslim? Sebenarnya bang, aku cuman mau bilang aja Kristen. Eh, Lawan Bang Edi sini sebenarnya gampang sih sebenarnya. Boleh nggak sih Oke, bang mohon maaf kasih Bang tahu? ya, saya turunkan dulu Bang ya, saya turunkan ya. Kita di sini bukan mau cerita-cerita, mohon maaf, bukan saya sombong ya, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, bukan saya sombong. Di sini forum diskusi antara Islam dan Kristen, bukan diskusi ngerumpi ya. Channel saya bukan seperti channel orang lain, teman-teman. Kalau di channel Muslim, Muslim ngerumpi tentang Kristen, ya biar mereka. Di sini saya kasih Muslimnya itu panggung, saya kasih kesempatan mereka langsung untuk membantah argumen-argumen saya. Ayo, silakan. Iya, mereka sudah tidak bisa lagi membantah argumen-argumen. Mereka bisanya cuman mempersekusi, lapor polisi. Kalau untuk diskusi nggak mampu mereka udahan. Ya, Muhammad Rian, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Muhammad Rian, Anda ini Muslim atau gimana Bang? Muslim. Muslim. Tadi kita sedang membahas mengenai dari mana Muhammad menafkahi dirinya. Bang, Abang mukanya separuh Bang. Jangan malu Bang. Nah gitu loh. Oke. Tadi kita berbicara mengenai bagaimana Muhammad menafkahi dirinya. Sebelum dia jadi nabi, diriwayatkan bahwa dia itu punya istri satu namanya Khadijah, seorang pedagang. Jadi kerja Muhammad itu bantuin Iya, Bang. istrinya berdagang. Tetapi Nah, kata terus? Al-Quran, waktu dia itu seperti itu, hidup dia berkekurangan. Ayatnya di dalam surat Ad-Duha ayat 8. Nah setelah dia jadi nabi, dia berkecukupan. Bahkan kata Abdul Somad, dia dapat 20 miliar. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda nih, betul tidak bahwa Muhammad mendapatkan penghasilannya dari menjarah, merampas? Kayaknya bukan kayak gitu, Bang. Terus ya sudah, Muhammad dapat nafkah dari mana? Dari mana, Bang? Iya kan? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, Donditan dan kawan-kawan. Seperti inikah umat kalian? Inikah kayak yang kalian bangga-banggakan sebagai umat muslim? Makanya saya bilang, orang jadi Islam karena dia nggak ngerti agama Islam itu apa. Oke bang, saya taruh di bawah dulu. Aduh, nanti saya dikritik lagi sama orang. Kamu berani sama orang awam. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Alan. Ini Alan tadi naik ya, tapi suaranya hilang. Kita kasih naik Alan. Ya Alan, silahkan nyalakan kamera Alan. Ya, Ya silakan. Tadi keputus ya karena suara Anda tadi hilang. Aduh, belum sudah ngantuk. Ya coba Alan. Tadi mengenai orang-orang yang menjaga kemaluan kecuali terhadap istri dan budak-budak. iya. Pertanyaan Gitu. Anda apa? Lanjutin lagi, Bang. Hah? Pertanyaan Anda apa? Loh, kan katanya itu kan ayat itu kan Al-Quran turun dari Allah. Kok kenapa tuh di Quran ada kesannya kayak dilegalkan gitu loh? Apakah Tuhan seperti itu? Ya itu Tuhannya agama Islam. Iya maksudnya. Kayak janggal. Ada ayat lagi sih, Bang. Misalnya.
Yang Anapal itu yang tentang perang, tapi saya agak lupa ininya letaknya antara 13 sampai 16. Kok kalau saya pikir-pikir kok Tuhan kok haus darah, haus maaf seks dan temperamental ya? Iya, makanya saya bilang, Bang. Jadi, kalau Anda membaca Al-Quran dengan sangat sungguh-sungguh, secara mendalam, sesungguhnya benar yang saya katakan, pasti Anda akan segera membungkus kitab itu, lalu Anda jauhkan dari anak-anak. Iya. Terus sama ayat ini lagi sih Bang, yang tebaslah batang leher ayat Muhammad. Katanya Muhammad tuh yang termulia di sedunia. Masa segitu kejinya tebaslah batang leher orang kafir? Iya. Lo tajem Makanya banget, Bang. Bang, makanya saya bilang, jangan sampai buku itu nanti dibaca oleh yang ada di rumah Anda. Kan saya sudah bilang, kalau Anda membacanya dengan sungguh-sungguh, membacanya dengan teliti, nggak usah bermalam-malam, semalam aja Anda baca. Nggak usah sampai menunggu berhari-hari apa 13 tahun seperti saya, nggak usah. Semalam aja. Pasti besok pagi Anda akan memikirkan bagaimana supaya buku itu diangkut sama tukang loak. Iya. Ya sesuai katanya yang suci. Ini mah bukan suci lagi, Bang. Ini mah ajaran orang apa keterbelakangan mental, Bang. Iya. Jadi begini ya. Jadi kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, itu juga ada yang seperti itu. Tetapi itu makanya dikatakan Yesus itu datang untuk mengadakan satu perjanjian baru, begitu loh. Supaya kita ini hidup apa? Dalam saling mengasihi satu sama lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. Tetapi ya orang Islam. Makanya saya mengundang ini yang muslim-muslim untuk datang kemari nih. Tetapi yang datang itu kalau ustadz-ustadz mereka takut datang ke sini karena takut mengiyakan saya. Begitu loh. Nah, Anda ini muslim, tetapi Anda kan sudah dalam tanda kutip sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam ya. Nggak sama sekali. Cuman karena keluarga, lingkungan, mungkin kalau untuk menikah kan harus yang sesama Bang ya. Kalau saya ngakunya misalnya saya kepercayaan gitu, mana mau gitu loh. Iya. Sulit itu Memang. cuman dilema di situ aja Bang. Betul. Tapi saya coba naikkan dulu ya. Nanti Anda biar dikonfirmasi dulu, jangan-jangan Islam ngaku-ngaku gitu ya. Coba kita kasih naik dulu Muhammad Reza ini. Kita konfirmasi dulu nih dengan muslim yang lain. Ya, Muhammad Reza silakan Halo, nyalakan Dis. kamera. Iya, gimana Oke. Dis? Ini Alan official ini dia ngakunya mantan muslim. Dia udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Oh, mantan. Bukan. Tapi di Bukan KTP murid, masih apa tertulis bukan? Islam, Bang Alan. Oh, masih Ya terus. iya soalnya kan kalau saya gebar-gembor, ya saya kena sanksi sosial lah biasa lah Indonesia. Kalau untuk Islam tuh tajam gitu loh, diskriminatifnya sangat-sangat tajam. Teman saya pun ya gitulah. Tuh, Iya. gimana Jadi menurut gini, Anda, Bang. Reza? Iya. Bentar ya, Bang Endis ya. Hmm. Bang Alan udah mendalami Islam, belajar Islam itu dari segi apanya? Maksudnya apa? Jangan-jangan Anda nggak pernah ke masjid atau nggak pernah kemana semenjak di Islam itu? Tiba-tiba Ya. suara dia hilang lagi. Bang Suara Alan, Anda suara hilang Anda lagi. hilang. Bang Alan. Tidak ada, suara Anda hilang lagi seperti tadi. Su- Suara Anda hilang nih.
Baik, Alan, Waduh, karena kami gimana tidak ini? bisa mendengar suara Anda. Tadi sudah seperti itu, ini kejadian lagi. Ada sesuatu yang rusak itu dengan perangkat Anda. Coba perbaiki dulu, Alan ya. Nanti naik lagi. Ya, rusak perangkat dia. Ya, gimana Reza? Kenapa kamu masih belum bertobat juga, Reza? Bertobatlah kamu daripada mempertuhankan manusia Muhammad, Reza. Aduh, Dis. Dis, Kenapa kamu aku tidak mau nanya, Dis. bertobat dari mempertuhankan manusia Muhammad? Boleh saya pakai kacamata, Dis? Boleh, kenapa tidak boleh? Oh, asik. Kita ikutin. Gimana, Dis? Iya, kenapa kamu belum bertobat juga daripada Nggak enak. menuhankan anaknya Aminah? Sejak kapan saya menuhankan anaknya Aminah, Dis? Kan kita sudah bahas itu, udah jauh-jauh hari kita bahas itu. Ngapain dibahas lagi? Bukankah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Nah kan, Gini ya, mulai Dis, bohong ya. kan? Enggak, bukan. Saya enggak bohong, Dis. Oke, Dis, saya dengar konfirmasi dulu. Saya Sebentar, Ajam, saya konfirmasi. Aduh, Kamu akui tidak bahwa aduh, Muhammad itu Robmu? Parah ini orang nih. Kita kan sudah diskusi tentang hal itu, Dis. Kenapa kau nanya tentang itu Iya, terus? Apa kenapa enggak ada kamu pembahasan tidak lain? bertaubat daripada Enggak. menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Apa enggak ada pembahasan lain selain itu, Dis? Anda mau bahas apa? Apa enggak ada pembahasan? Anda mau bahas apa? Oke, saya boleh bertanya enggak? Ya, apa mau Anda tanya? Silakan. Jangan takut kalau saya tanya. Oke. Dis, buka dulu Bibelmu, Dis, 1 Korintus 15 nomor 15, Dis. Silakan Ini baca. tentang Silakan baca. kebangkitan Yesus. Silakan dibaca. Oke, saya bacakan ya. Ternyata kami telah berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan Yesus telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Anda bantah apa itu? Andai kata selanjutnya itu berapa kata lagi ke belakang itu? Coba Anda tafsirkan dulu seperti apa itu? Kok malah ketawa? Kok malah ketawa kau? Sebentar. Karena kamu pakai soundcard. Kemarin saya sudah ngetes soundcard. Kamu mau besar-besaran suara dengan saya sebentar. Oh, sorry, gini. Gini aja. Oke, saya kecilin dah. Kabar. Kamu mau besar-besaran suara dengan saya? Baik, saya ikuti. Bluetooth disconnected. Iya. Jangan lari ya, Dis ya. Kita mau lihat ini patahnya Edi sampai di mana kita bahas dalil ini. Saya bukakan dalilnya juga nih. Saya punya komputer. Umat Edis, jangan kejang-kejang dulu lah, santai. Umatnya Edis, santai dulu lah. Oke. Sampai di mana dia mau bertahan dengan saya? Saya tunjukkan juga dalilnya ya, Dis. Ada. Kita bukakan dalilnya. Ya, suara saya sudah kedengeran? Siap, Dis, mantap. Baik. Apa yang mau kamu bahas? Ini, Dis. Coba Anda jelaskan dulu tentang hal ini. Yang mana? Saya balikin dulu kamera saya. Ini, Dis. Baik, silakan 1 dibacakan. Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus,
padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, pertanyaan saya, Dis, di poin padahal ia tidak membangkitkannya ini artinya apa? Ceder lo. Baik, baik. Itu sebenarnya ayat itu sudah begitu jelas. Itu berbicara bagaimana kalau seandainya Yesus itu sungguh-sungguh tidak dibangkitkan, maka kesimpulannya mereka sedang membicarakan kebohongan. Tetapi ternyata Yesus dibangkitkan, makanya baca sepenuhnya. Saya baca Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Sudah 1 Geser Korintus lagi 15 1 Korintus, nomor 15. 2 Korintus itu. Di sini dengar dulu, Dis. 1 Korintus, baik, Dis, 1 Korintus 15 ya, nomor 15. pasal yang ke-15. Nih. Memang mereka ini teman-teman. Oh, jelaskan ayat yang sudah begitu jelas tidak bisa dipahami oleh mereka. Apanya yang jelas? Pantas saja mereka jadi orang Islam. Oke, Dis. Baik, bentar. Kita mulai dari ayat jangan yang lari ke-12 kau, ya. ya. Setuju? Baik, saya bacakan Setuju. dari ayat yang ke-12. Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi, di sini saya baca saja yang terjemahan sederhana ya, terjemahan sederhana. Itu yang terjemahan baru. Kita pakai terjemahan sederhana. Saya suka baca yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Berarti Perhatikan. TB ini nggak laku lagi, Dis. Oke, baik, kita pakai TB. Kita pakai terjemahan baru. Gak apa-apa. Saya turuti kemauan Anda. Kita mulai dari pasal yang 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada Artinya itu itu- ternyata lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia Jeder. kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan. Padahal Ia terus? tidak membangkitkannya. Kalau andai kata kau benar pahami itu? bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ini kan berbicara tentang andai kata. Gimana Anda ini? Ya. Masa memahami seperti itu saja Anda nggak paham? Loh, enggak. Yang saya pertanyakan di sini, poinnya sini, Dis. Apa poin Anda? Yang saya pertanyakan poinnya di sini. Padahal ia tidak membangkitkannya. Artinya sini perkataan siapa sini? Perkataan ini kan perkataan Paulus ini. Perkataan itu Iya coba enggak? kamu baca Perkataan ayat Paulus, sebelumnya. Itu berbicara mengenai lari lagi. orang-orang Lari lagi. yang tidak percaya bahwa yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau pernyataan mereka itu benar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus yang dibangkitkan itu adalah kabar bohong. Paham gak sih? Coba baca ayat 12. Berarti yang bohong di sini siapa? Baca. Enggak. Baca ayat 12-nya. Kak. Silakan baca ayat 12-nya. Baca ayat 12-nya. Nah, Oke. Kita baca 12-nya ya. makanya teman-teman orang Islam kayak begini. Makanya jadi orang Islam mereka ya gara-gara ini. Astaga, kok langsung kayak gitu? Gimana? Itu Astaga, ayat sudah begitu yes. jelas. Silakan. Enggak jelas. Suara Nggak saya jelas, ketimpa nggak jelas teman-teman? itu. Ataukah suara saya besar juga? Coba di kolom komentar. Apakah suara saya ketimpa? Karena mereka baca dari sini ya. besar-besaran suara. Kita ikut-ikutan besar-besaran suara. Apakah ketimpa teman-teman? Kita baca dari sini ya. Dis, kita baca dari sini. Boleh? Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan ya di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kemudian 13-nya. Sebentar Bentar dulu, stop, jangan langsung stop. karena Stop, gini Dius.
Tenang Astaga. dulu, tenang, biar kamu saya kasih paham. Jadi, bagaimana? Kameramu jangan kau matikan. Udah malu kamu sekarang. Enggak. Coba nih, Saya bacakan lagi. balikin kamera. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sedangkan yang diberitakan itu adalah Yesus yang bangkit, tetapi di detik yang sama mereka bilang nggak ada kebangkitan. Maka kesimpulannya yang diberitakan oleh Paulus itu menjadi bohong kalau mereka katakan tidak ada kebangkitan orang mati. Saya kasih contoh begini. Di Gini dalam loh, Dis. Al-Quran Gini diberitakan loh. nggak tentang tenang, Astaga. Reza. Tunggu dulu. Kita belum kelar ini. Kita Saya belum bicara kelar di dulu. ayat Biar saya 15-nya ini. selesaikan nanti gantian. Boleh? Boleh? Gimana mau selesai ini aja Sebentar. belum selesai. Apakah saya boleh Gimana bicara? kau tanya Al-Quran? Tenang. Oke, Apakah saya silakan. boleh bicara? Ya. Baik. Di dalam Al-Quran diberitakan nggak tentang hari kebangkitan? Iya. Oke. Kalau ada Muslim yang berkata tidak ada kebangkitan orang mati, seandainya ada Muslim begitu, berarti yang dikabarkan oleh Al-Quran menjadi bohong, betul nggak? Oh enggak. Kalau Al-Quran bilang beriman kepada hari kebangkitan, sementara umat Muslim mengatakan tidak ada hari kebangkitan, berarti pemberitaan umat Al-Quran Muslim itu yang menjadi mana? bohong. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu. Umat Muslim yang mana dulu? Siapa yang mengatakan Kan itu? sudah saya bilang seandainya, ini betul banget. Seandainya ada umat Muslim yang berkata tidak ada hari kebangkitan, maka dia sedang mengatakan bahwa pemberitaan dalam Al-Quran itu menjadi pemberitaan bohong, betul? Ya, Karena itu Quran kata mengatakan seandainya. ada hari kebangkitan, betul? Itu kata seandainya. Iya, di sini juga seperti itu. Saya gini, bacakan. Enggak. Sekarang Jadi, di sini. bila mana kami Edis, beritakan bahwa Edis. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, Edis, bentar bagaimana dulu. mungkin di antara kamu yang ada yang mengatakan bahwa tidak ada tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada, ini kan berbicara seandainya. Kalau tidak ada, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Makanya kata Paulus, kalau iman Anda itu benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka pemberitaan kami tentang Yesus yang dibangkitkan itu bohong, pemberitaan bohong. Ini gimana Anda ini pantas Anda jadi orang Islam? Yang mana dulu? Di sini kan poinnya. Oke, saya ikutin itu. Lebih daripada itu kan kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kata padahal ini artinya Iya, apa? sesuai dengan iman mereka yang mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Astaga. Ini kan yang nulis Paulus, Edis. Iya enggak? Jangan ketawa. Coba belajar bahasa Indonesia, Kodis. Kata padahal ia tidak membangkitkannya itu artinya apa? Padahal dia tidak membangkitkannya itu berkaitan dengan statement mereka bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Aduh. Ini bagaimana Anda memahami hal yang sederhana saja tidak sanggup? Bukan. Yang nyata. Ini kan perkataan Paulus. Apakah dia nisbatkan kepada orang-orang? Makanya dibaca ayat sebelumnya. Paulus itu tidak lagi nulis ayat itu doang. Ada ayat sebelumnya. Saya bacakan. Suratnya itu panjang. Bukan cuma itu doang. Memangnya Quran. Lepas-lepas berantakan ayatnya. Aduh. Saya bacakan. Karena kamu tidak mampu, makanya saya bilang ada terjemahan. Bukan tidak mampu. Tenang. Kita pandangkan ada terjemahan. Sederhana nih. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia, TSI. Kami pernah seminar ini masalah terjemahan TSI ini. Nih, perhatikan ya. Ya. Saya bacakan. Nah, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dibangkitkan kembali dari kematian, kenapa ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa
kita pengikut Kristus tidak akan dibangkitkan atau tidak akan dihidupkan dari kematian. Seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit dari kematian. Ini kan kata permisalan. Ya. Terus? Kemudian saya lanjutkan lagi. Dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali, maka sia-sialah berita yang kami sampaikan dan percuma saja kalian percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah, sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Itu poinnya. Berarti konteksnya, berarti konteksnya ini yang berbohong siapa? Pemahaman mereka yang mengatakan bahwa orang Kristen itu nanti tidak dibangkitkan. Nggak ada hari kebangkitan tuh, nggak ada. Orang mati ya udah mati aja. Nggak ada hari kebangkitan. Asumsi lagi kau, Dis. Asumsi lagi orang botolnya setengah mati. Gini, Muhammad Reza, Ya. saran saya sama kamu begini. Yang membuat kamu terselubung, tidak berpikir waras. Makanya tadi saya bilang dari awal, kenapa kamu tidak sembuh dari mempertuhankan Muhammad? Itu yang saya bilang. Penyakitmu di situ. Kalau penyakitmu sudah hilang, maka kamu kembali menjadi manusia yang waras. Ini baru satu dalil ini, Dis. Mau lanjut lagi dalil? Anda mau lompat-lompat kemana lagi? Enggak. Karena ini kan Anda gak terima. Fokus saja satu pokok bahasan. Sekarang kita berbicara mengenai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya, apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam mana Nabi yang bangkit? Atau apakah kebangkitan dalam agama Islam itu merupakan dongeng-dongeng atau hanya keyakinan saja? Atau kenyataan? Coba. Di agama kami menyatakan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati dalam agama Islam? Nabi Muhammad dulu yang bangkit. Sekarang Muhammad udah bangkit? Belum, karena belum terjadi kiamat. Masih di kuburan kok. Artinya segala klaim-klaim Muhammad tentang adanya hal-hal yang supranatural, kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita percaya, melainkan adalah halusinasinya Muhammad. Sekarang di mana halusinasinya? Di mana kamu tadi udah nanya sama saya nih. Saya boleh nggak nanya balik? Belum kelar. Saya boleh nggak nanya Anda balik setiap seputar berdiskusi dengan saya kan Anda sering mau nanya terus. Anda Gimana? tadi sudah tanya sama saya seputar Yo, itu baru satu pertanyaan. Kita fokus baru aja, satu kita pertanyaan. selesaikan dulu di sini. Kenapa Anda ketakutan Takut. begitu? Takut kan ditanya, takut Bukan kan? takut. Saya sudah jawab pertanyaanmu seputar kebangkitan. Sekarang saya tanya. Ini belum masalah clear kebangkitan soalnya. dalam agama Islam. Gini, kalau kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan isapan jempol, tetapi sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus kami. Yesus bangkit. Artinya apa? Pernyataan Yesus tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hidup yang kekal, tentang adanya Tuhan, tentang adanya hal-hal yang kosmik yang tidak kasat mata, bisa kami percaya. Bukan pernyataan orang gila yang mabuk kecubung, karena Yesus sendiri sudah bangkit mengalahkan maut itu. Jadi kebangkitan itu nyata dan real di dalam agama Kristen, bukan omong kosong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Muhammad pernah bangkit dari antara orang mati? Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah Muhammad pernah masuk kubur lalu keluar lagi? Nggak pernah. Oke, dari mana? Apa yang Anda gini. Sebentar. Dis, Berarti kita harus apa yang Anda menyimpulkan masalahkan dari Nabi dulu. kami? Gini dulu.
Gimana? Saya mau menjelaskan, saya mau menjelaskan. Jangan panik, tenang. Enggak, saya enggak panik. Saya mau menjelaskan. Saya bicara, kenapa ada bicara? Loh, saya sudah paham narasi Anda. Saya sudah paham narasi Anda. Tenang, saya mau bicara. Saya sudah Pertanyaan paham saya begini narasi sama Anda. kamu. Muhammad Reza, dengar. Benar gak ada pertanyaan alam kubur? Man Ada, rabbuka, sesuai siapa dalil. Tuhanmu? Siapa yang pernah ke kuburan? Apa maksudnya? Kamu bilang tadi Muhammad Ya, tidak orang-orang- pernah ke kuburan. Orang-orang yang Dari mati. mana dia tahu bahwa nanti dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu? Pertanyaan kunci jawaban kubur Atas ada pem- bukunya. atas pemberitahuan Mana oleh Tuhan ayatnya? yang Maha Kuasa. Mana ayatnya dalam Quran? Muhammad nanti dalam kubur Anda ditanya ini mana? Itu dalam hadis, Edis. Itu dalam hadis. Makanya saya bilang Itu di dalam dalam hadis. agama Islam kebangkitan Apa? orang mati, pertanyaan alam kubur itu bersumber Oke. dari halusinasinya Muhammad. Makanya saya bilang percaya sama Muhammad, kamu sama saja percaya sama orang yang berhalusinasi tinggi. Sekarang saya tanya, Loh, betul nggak dalam kok nanya mulu, Dis? melanjutkan ini, bagaimana Kok nanya kamu bisa mulu sih? betul-betul yakin bahwa ada kebangkitan dalam agama Islam? Iya, itu kan Sementara sesuai nggak pernah hadis. ada orang yang bangkit dalam agama Islam. Dari mana kamu tahu itu? Kan sudah saya jelaskan tadi, Dis. Kapan itu manusia dibangkitkan? Ketika hari kiamat terjadi. Bagaimana kamu bisa percaya itu? Yang ngomong sekarang ada di kuburan. Kamu Terus? paham nggak dengan iman Kristen? Kalau yang ada kalau Makanya saya bilang, dengar paham pernyataan sekali. saya. Paham Dengar sekali, pernyataan paham saya. sekali saya Dengar pernyataan Paham saya. sekali dengan iman Anda. Selama saya belajar agama, tidak ada Ya. yang seperti Yesus. Tidak Agama ada yang apa dulu, bangkit Dis? mengalahkan kematian. Tahu nggak kamu permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang? Masalah yang Apa? dihadapi umat manusia ini adalah kematian. Makanya manusia itu terus-menerus mencari daya upaya untuk lolos dari kematian itu dan tidak ada yang sanggup. Dokter, ilmu pengetahuan, sains, obat-obatan, semua Oke, dilakukan untuk tenang dulu, untuk mengatasi kematian itu. Tetapi manusia tidak bisa Gantian melepaskan lah. diri dari kematian. Nah, di dalam Gantian agama lah Kristen bicara. ada satu tokoh yaitu Yesus yang mengalahkan kematian itu dengan bangkit. Makanya saya percaya tentang adanya Tuhan, saya percaya tentang adanya hal-hal kosmik, supranatural karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, semua kitab suci harus dibuang ke tong sampah dan dibakar. Kenapa? Karena semuanya berisi omong kosong. Surga omong kosong, neraka omong kosong, kebangkitan orang mati itu menjadi omong kosong semua. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana kamu bisa percaya? Kok nanya mulu? Lu gimana kamu itu? Kok nanya mulu? Kalau Enggak, tidak kok ada lu nanya mulu? kebangkitan Yesus, Kan saya sudah artinya semua gini deh. cerita-cerita Saya sudah surga, menjelaskan neraka, tentang hal kebangkitan. pertanyaan alam kubur. Saya sudah kebangkitan menjelaskan orang mati. tentang hal kebangkitan, Itu semua Dis. cuma halusinasi. Gimana sih? Saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Anda percaya atau tidak, ya itu hak Anda. Berarti itu namanya iman. Loh, bukan iman. Jadi sekarang Ya sudah, gini, kalau kita bukan mau iman, siapa cari yang tahu. bangkit dari antara orang mati? Kalau gini. Au, Berarti au, gini, Des. Itu Sel- namanya selain iman Yesus, Reza, iman kamu itu iman buta. Des, dengar dulu, Des, dengar dulu. Berarti selain daripada Yesus yang pernah bangkit dari kematiannya, misal mati suri, apakah dia itu jadi Tuhan atau gimana? Siapa yang mati suri lalu hidup selama-lamanya? Oh, ada. Siapa? Sebutin siapa namanya? Bukan hidup selama-lamanya. Ya mati lagi sama Tetapi dia aja bohong. tetapi Tetangga dia saya mati juga enggak? ada kalau Tetapi begitu. Udah baru tetapi dia mati enggak? lagi ada. Tetapi dia mati enggak? Des, Gimana? tetapi dia mati enggak? Dia mati enggak? Iya, tetapi dia mati lagi. Mana nih? Sama enggak sama Yesus? Beda.
dia mati terus bangkit lagi, sama Dan nggak itu? tidak mati lagi. Itu persoalan kan Dan mati terus tidak bangkit mati lagi. Yesus naik ke surga. Gimana sih? Kan persoalannya kan. Bangkit mengalahkan maut. Nggak gini Dis. Itu menjadi Gini, Dis, dasar iman percaya kami bahwasanya Astaga, kebangkitan gimana itu ini? ada, kebangkitan itu real, bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata. Sedangkan dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian itu hanya omon-omon. Semuanya itu tidak pernah kenyataan yang dikatakan dalam agama Islam itu, kecuali iman belaka. Oh gitu ya. Loh iya. Sekarang saya tanya sama Gitu. kamu. Coba buktikan yang Sekarang di mana saya tanya sama omon-omon kamu, itu di dalam Muhammad Al-Qur'an. sendiri dia tidak mengalami yang namanya kebangkitan. Dia tidak mengalami. Emang dia yang manusia? namanya dunia Dia kos- manusia. Aduh. Makanya saya bilang Muhammad itu tidak beda, tidak jauh beda dengan Lia Aminuddin, Ahmad Musedek, ya kan ajaran-ajaran yang lain. Allahu Akbar. Edis. Mana Anda itu? Coba sekarang saya tanya, betulkah dalam agama Islam bahwa kebangkitan orang mati itu hanyalah iman? Iman sesuai dengan dalil. Oke. Saya tanya Anda, di dalil Adakah yang bangkit dari antara orang mati? Dalam ini iman pertanyaanmu, Islam siapa? ini Yang bangkit mengalahkan kematian siapa? pertanyaanmu nih gimana? Yang logis dong. Pertanyaanmu yang logis. Justru pertanyaan Jelaskan saya sesuai logis. Sesuai dengan Kamu dengarkan statement saya. apa Dengarkan yang statement saya. logis? Banyak yang bangkit setelah mati, Dis. Dengar Yang statement bangkit saya. setelah mati banyak, zombie, vampir, pocong. Apakah zombie, Kau ibaratkan Yesus, vampir, tenang, kau ibaratkan tenang. Yesus dengan vampir dengan zombie gitu. Tenang. Zombie, vampir, pocong itu cuman ada di TV, tidak ada dalam dunia nyata. Ada, Dis, ada. Baik. Sebutkan siapa namanya. Sebutkan Ada, siapa Dis. namanya. Siapa Des, vampir itu siapa? Kau ke hutan aja, kau ke hutan, kemah di hutan, di situ kau dapat. Inilah saya bilang ngomong sama orang Islam nih, teman-teman. Lo. Ngehalu, bohong, nipu. Bohong pula. Gimana? Bohong pula. Kalian ini? Berarti Anda Kalau nggak kamu percaya, mengatakan Anda nggak percaya vampir pocong itu berarti. memang betul-betul real, memang betul-betul nyata. Siapa namanya? Namanya siapa? Banyak setan Jangan banyak. banyak-banyak, satu aja. Siapa namanya? Siapa Gak namanya? tahu namanya siapa. Gak ada namanya. Berarti Gak kamu tahu saya. bohong. Loh, bohong. Ini Reja, saya kasih tahu. Reja, dengerin. Perhatikan ya. Edis. Banyak orang ateis. Sekarang ini banyak orang ateis. Ya. Ketika mereka belajar banyak. agama Islam, mereka jadi ateis. Kenapa? Karena pertanyaan alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Makin ditelusuri, makin didalami, orang udah nggak percaya lagi. Kalau orang otaknya waras, dia nggak percaya dengan itu. Itu cuma cerita yang dipercaya sama anak-anak yang masih ngempeng, tahu? Itu masih ngempengnya itu percaya sama itu. Dis, berarti di enggak. Saya mau clearkan ini. Saya mau clearkan statement Anda. Saya mau clearkan statement Anda. Boleh nggak? Saya tanya sama kamu, kamu percaya dengan pertanyaan alam kubur nggak? Percaya. Percaya. Sekarang saya tanya kamu, apa dasarnya kamu percaya itu? Karena itu ada di dalil Nabi Muhammad. Nabi Apa Muhammad yang pernah ngalamin mengeluarkan. itu? Muhammad pernah masuk kubur? Tuh, sekarang dia di mana? Muhammad kalau masuk kubur dia nggak keluar lagi, kecuali dia udah sempat ditanam, terus dia keluar lagi, baru saya percaya dengan omongan dia. Oke, Dis. Dis. Menurut Anda, Dis ditanyain apa, Mas? Dis, Baru saya menurut percaya. Anda, ada Dis, nalar menurut saya Anda, yang sehat. Tenang dulu, Dis. tenang. Menurut Ada nalar Anda, saya yang sehat untuk menurut mempercayai Karis itu. Dis. Sementara Iya. Muhammad tidak pernah masuk kubur lalu keluar Yang lagi. kejang-kejang dulu, Dis. Yang kejang-kejang dulu, Dis. Makanya cerita pertanyaan-pertanyaan alam kubur itu cuman dipercaya sama orang yang masih ngempeng. Gimana Anda itu? Iya. Makanya Berarti saya oke, bilang sudah. kebangkitan orang mati, hal-hal kosmik, surga, Iya. neraka, kehidupan setelah kematian dalam agama Islam tidak lebih daripada iman belaka yang tidak terbukti, tidak lebih daripada sebuah keyakinan.
Tetapi dalam agama Kristen, kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Siapa tokohnya? Yaitu Yesus. Makanya seandainya Yesus tidak bangkit, ini ayat yang kamu tanyakan tadi. Nih, seandainya Yesus tidak bangkit dan tidak ada hari kebangkitan, nggak usah kita ngomongin agama, ayo kita party. Ngapain? Kalau kebangkitan tidak ada, ini kata Paulus, maka orang Kristen ini adalah orang yang paling sangat malang di muka bumi ini. Kalau kebangkitan itu tidak ada. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan hanya sekedar iman, tetapi sudah terjadi. Makanya inti jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, semua kitab-kitab saya buang ke tong sampah. Gimana Anda ini? Emang cocok kitabmu dibuang ke tong sampah karena nggak nyambung. Kamu itu cuman percaya sama klaim-klaim, sama enggak, gini Des, orang yang nggak pernah ke situ. Saya banyak dalil di Bible Anda, itu baru satu. Saya banyak dalil di Bible Anda ini, sudah. saya simpan nih. Besok saya simpan belajar lagi. Kalau sudah belajar enggak. lagi. Belum selesai, Des. Des, belum selesai. Des, belum selesai. Belajar lagi. Takut nih. Takut dari mana? Tahu nggak teman-teman? Ada lagunya Dewa 19. Bukan Dewa 19 ya, Dewa. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Itu kalau kalian dalami, itu dalam, itu bukan sembarangan itu. Coba dari mana kamu percaya bahwa surga itu ada? Ada kebangkitan setelah kematian. Dari mana kamu percaya itu? Makanya kalau seandainya Yesus tidak bangkit, nggak ada kebangkitan Yesus. Saya percaya manusia itu kayak nyamuk, tahu nyamuk ngeng, mati, udah kayak begitu. Manusia mati udah mati, hilang, nggak ada. Nggak ada Tuhan tuh, nggak ada Sang Pencipta, nggak ada, itu nggak ada semua, menjadi omong kosong semua. Jadi ateis saja lebih bagus itu. Kalau tidak ada kebangkitan. Makanya di dalam agama kamu kebangkitan itu bukan sesuatu yang nyata. Jadi cerita-cerita pertanyaan alam kubur apa itu gimana kamu bisa percaya itu? Oh gimana, ada saja deh. Oke, kita kasih naik selanjutnya ada pejuang. Silakan. Ya, silakan pejuang. Nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Ya, Muslim Bang ya. Bang. Bang, jangan separuh gitu Bang wajahnya Bang. Naiklah ke atas sedikit Bang. Nah, kelihatan lah Bang badannya sedikit Bang, gini loh Bang. Nah, gitu kan keren Bang. Ya silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Abang aja dulu, aku dengar dulu. Loh, Anda naik ke sini mau ngapain? Oke, baik. Ini kita tadi bertanya seputar pertanyaan alam kubur. Anda percaya dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur? Siapa Tuhanmu, man robuka, man nabiuka? Percaya. Pertanyaan alam kubur. Dan kunci jawabannya? Percaya. Percaya. Sekarang saya tanya, apa dasar Anda mempercayai itu sementara yang ngomong itu nggak pernah ke kuburan? Nggak pernah masuk kubur, terus nggak pernah dia ngalamin? Nabi Muhammad kan udah masuk kubur Bang. Orang Nabi Muhammad yang mengatakan dari hadis. Ya, dia ngatakan itu kan waktu dia belum masuk kubur. Setelah dia masuk kubur nggak pulang-pulang lagi. Gimana sih? Bang, waktu dia menyatakan yang demikian itu, apakah dia sudah pernah masuk kubur kemudian ditanyai hal seperti itu? Coba ulang Bang, kurang dengar. Inilah makanya kamu jadi orang Islam Bang. Saya ulangi satu kali lagi. Muhammad berkata bahwa nanti di alam kubur orang diberi pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada bukunya nih, sebentar.
Memang kalau ngomong sama orang Islam ini teman-teman kita harus berhalusinasi tinggi sekali. Sebentar ya. Buku pertanyaan, bentar, alam kubur. Wah, ada buku bocorannya. Bentar. Makanya orang Islam ini teman-teman fantasinya sangat tinggi. Orang yang paling tinggi sekali fantasinya tidak lebih adalah orang-orang yang menyatakan dirinya saya adalah orang Islam. Bang, kelihatan bang? Udah dijual bang bukunya bang. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Oke, sekarang saya tanya bang. Ini orang yang bikin bocoran pertanyaan-pertanyaan alam kubur ini, waktu dia bikin ini, apakah dia sudah pernah masuk kubur dan ditanyakan pertanyaan alam kubur? Belum, Hah? Bang. Belum. Belum. Lalu bagaimana akal dan nalar Anda mempercayai itu sementara dia tidak pernah masuk kubur dan ditanya ini? Dalam Al-Quran ada, Bang. Dalam hadis ada. Cuma nanya, Bang. Bang, Keyakinan tahu kamu, Lia Bang. Eden? Gak kenal-kenal saya itu, Bang. Lia Eden itu adalah seseorang yang mengaku menerima seperti itu. Dapat wahyu. Nggak mau tahu, Bang. Yang waras-waras aja lah dia, Bang. Kenapa Lia Eden kamu katakan tidak waras sedangkan Muhammad kamu katakan waras? Itu namanya kamu berstandar ganda. Dengar omongan saya. Ini pernyataan saya mungkin akan menyakitkan, tapi ini harus saya katakan. Dengar ya, dengar. Bang, tenang. Mana mungkin saya bisa apa? Baik. Orang abang terus nyocot aja. Pernyataan saya ini sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Ini bukan berarti saya tidak menghormati nama Tuhan kita Yesus. Begini bang, seandainya Yesus tidak bangkit, saya akan menyimpulkan dia sebagai orang yang tidak waras. Yesus memang nggak waras, Pernyataan Bang. saya memang agak sedikit keras, tapi saya harus mengatakan demikian. Kalau Anda mau berstandar yang sama dengan saya, Anda harus menyatakan Muhammad itu tidak waras juga. Karena dia menyatakan hal-hal yang dia tidak bisa buktikan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka saya memegang perkataan dia. Tentang apa yang dia katakan tentang hari kebangkitan. Tentang apa yang dikatakan tentang hidup yang kekal. Tentang apa yang dikatakan tentang surga. Tentang apa yang dikatakan tentang hal-hal yang kosmik. Saya percaya omongan Yesus karena dia bangkit. Bagaimana kalau seandainya Yesus tidak bangkit? Bagaimana saya bisa pegang omongan dia? Gimana Anda ini? Aduh. Makanya Anda sebagai muslim, Anda itu tidak lebih daripada beriman. Sama seperti jamaah Lia Eden yang beriman bahwa Lia Eden dapat wahyu. Kalau cuma wahyu-wahyu aja semua bisa bang ngomong. Lari-lari. Saya ya, dapat Bang. wahyu, Tujuh kali. saya dapat ini wangsit. Pertanyaan taman lari-lari. Kok lari-lari? Ini kita bahas Satu aja, Bang. mengenai Udah, kehidupan Bang. Saya mau setelah langsung intinya kematian, aja, Bang. pertanyaan alam kubur. Sekarang saya Saya mau tanya, langsung intinya apakah aja. Muhammad pernah masuk dalam kubur? Tidak. Tidak. Pernah. Udah Lalu pernah. dari mana Anda bisa meyakini itu? Ini dalil ada, Bang. Memang betul Nabi Muhammad dalam kubur. Dalil ada. Udah bang, tidur di bawah dulu, tidur di bawah. Bukan, Bang. Bentar, Bang. Udah, tidur di bawah dulu, tidur di bawah. Ya sudah, kalau begitu, saya juga bisa bilang, kata Lia Eden, ya, dia jelmaan Rino Kidul. Mau saya putarkan kamu. Aduh. Pernyataan Lia Eden bahwa dia jelmaan Rino Kidul. Kata apa? Karena tertulis di dalam dalil kitabnya Lia Eden. Sebentar ya. Lia Aminuddin. Sebentar, Lia Eden. Jelmaan Roro Kidul. Anda tidak percaya Lia Eden jelmaan Roro Kidul. Perhatikan ya. Pernyataan-pernyataan Lia Eden. Baik. Sabda Lia Eden. Aduh, mana Sabda Lia Eden ya? Sebentar teman-teman. Sabda Lia Eden. Coba kalian perhatikan ini Sabda Lia Eden ya. Ya.
Bagaimana kita? Kabar sejuk, kabar sejuk. Seperti dikutip dari liputan. Mana sih? Istirahatlah. Ini mengingat. Waduh, mana sih pernyataan-pernyataan dia langsung ya? Saya adalah jelmaan di Rocky. Dan saya adalah Jibri. Mana sih ya? Ada teman-teman, sebentar. Mana ya? Pandai membuat pesawat, nantikanlah pesawat istighosah untuk kita. La haula wala quwwata illa billahi. Coba banyak ini ya pernyataan-pernyataan Lia Aminuddin. Mana ya video dia yang nah ini sumpah paduka ini kayaknya sebentar nih biar kalian dengar ini. Dan atasi segala masalah berat yang harus kamu usi. Dan mohon mampukan hamba selalu berikan keputusan yang seadil-adilnya atas semua keputusan yang harus hamba berikan atas nama dan atas nama kerajaan dan surgamu. Tuhan, hamba bersumpah. Oh nggak jelas ya, nggak jelas. Tapi ada, kalian lihat sendiri bahwa saya adalah jelmaan Jibril. Itu dalilnya pernyataan. Dalil kok pernyataan. Pernyataan itu nggak cukup. Pernyataan itu hanyalah sebuah pernyataan. Kalau dia tidak bisa membuktikannya berarti itu menjadi omong kosong. Itulah kenapa kamu, saya, dan orang-orang lain tidak pernah cerita tentang pertanyaan alam kubur karena nggak ngalamin. Gitu loh. Ketika saya dan Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati, bercerita tentang surga, kita lagi mabuk kecubung karena kita nggak ngalamin. Tetapi yang bercerita tentang itu, yang mengatakan tentang adanya kebangkitan setelah kematian, itu tokoh Yesus yang dia sendiri bangkit. Gimana Anda ini? Muhammad bangkit. Oke, silakan kasih naik, ada Raffi. Ya, silakan Raffi, nyalakan kamera Anda. Sabar bang. Ya, silakan. Reverb. Silakan. Boleh lanjut aja bang? Ya, nyalakan kamera Pak. Kamera nyalakan. Halo? Oh, halo, dia halo. tidak bisa menyalakan kamera. Kalau mau naik ke sini, pastikan kalian menggunakan akun asli, nama asli. Ya, kemudian akun kalian itu setidak-tidaknya followersnya ada 1000, begitu. Jangan akun-akun yang nggak jelas, akun baru dibikin, terus mau naik ke sini, mau pansos, jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sabar. Siapa ini ya? Farizi, coba kita kasih naik ada Farizi. Subscribernya cuma 16.000. Oh, GG Daytime. Halo. Kakak, oke lah dia ngomong gitu. Tapi 16.000 guys, 16.000 subscriber. 20.000 subscriber guys. Dia nggak tahu kalau suaranya kita denger. Medi Franstini.
Tunggu Halo sebentar Tini. ya. Halo Tini. Tunggu sebentar. Halo Tini. Ya. Coba nyalain kamera dulu. Tini. Oke. Tunggu sebentar. Gimana kabarnya Tini? Gimana kabarnya, Ades? Kabar baik. Gimana? Baik juga. Baik juga. Gimana? Ya. Kok masih belum bertobat juga dari mempertuhankan Muhammad? Nah, ini pertanyaannya tentang apa ya? Soalnya saya baru nonton. Sebentar, saya matikan dulu soundcard saya ya. Tadi karena saya pakai ini tuh karena ini. Oke. Jelas, Des? Ya, sudah, silakan. Gimana? Ini temanya apa, Des? Soalnya saya baru nonton. Enggak kedengeran suaramu. Temanya apa? Soalnya saya baru nonton. Temanya udah panjang lebar dari tadi. Kamunya baru datang. Ya. Iya, makanya kan udah saya bilang saya baru nonton. Tono, Tidak tahu tema. Tono, saya itu cuman menyampaikan satu pesan aja. Kenapa kalian itu kok masih nekat mengikuti Muhammad gitu loh? Karena dia memang nabi penutup, Bang. Nabi akhir penutup? zaman. Ya, Nabi penutup. Setelah Muhammad ada nabi lagi nggak? tidak ada. Setelah Muhammad akan datang Nabi Isa nggak? Dia tidak akan menjadi nabi. Kan ditanya dulu. Sebentar. Setelah Muhammad akan datang Isa untuk Isa. menjadi hakim yang adil, untuk Iya, mematahkan salib dan seterusnya. Betul nggak? benar. Oke, berarti setelah Muhammad akan datang Nabi nggak? Tidak, karena yang akan turun Isa, bukan nabi lagi. Jadi Isa bukan Nabi? Isa pernah turun jadi nabi, tapi kedua kali bukan jadi nabi lagi. Berarti udah pensiun dia jadi Nabi? Bukan pensiun. Gimana? tapi Sebentar. Tadinya dia urusannya jadi sudah Nabi. selesai. Sebentar. Tadinya Ya, dia tapi Nabi. urusan sudah selesai. Tadinya Ya, dia tapi Nabi. urusannya sudah selesai. Ya, tapi urusannya Terus sudah ketika dia datang lagi nanti setelah Muhammad meninggal, dia datang bukan sebagai Nabi. Iya. Berarti dia udah cuma pensiun. macam- Sebentar, berarti dia udah jadi pensiun jadi Nabi. Ya bisa dibilang gitu. Pensiun jadi Nabi. Bisa dibilang. Berarti siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia diutus sama Allah tapi bukan utusan Allah. Kan udah selesai urusannya, sudah selesai. Penyampaiannya Sebentar. sudah selesai. Ngerti nggak? Kamu tadi Penyampaiannya menyatakan udah Muhammad itu adalah utusan terakhir, betul? Betul. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi yang diutus oleh Allah ke dunia, betul? Betul. Oke, Isa datang nanti ke dunia diutus oleh siapa? Dia hanya meluruskan, bukan Diutus diutus. oleh siapa dia? Dia hanya meluruskan. Enggak, pertanyaan saya dia diutus oleh siapa? Dia tidak diutus lagi, coba meluruskan. Berarti dia datang sebagai Dia datang sebagai Terus hanya untuk meluruskan. siapa yang mengutus dia ke dunia? Allah. Berarti utusan Allah dia, betul? Makanya kan udah saya bilang, pertama-tama dia diutus Makanya saya oleh bilang Allah teman-teman, untuk menyampaikan ngomong sama mereka firman. ini teman-teman harus siap-siap bodrek. Kedua, kan Anda itu gimana? Tono pelan-pelan ya, pelan-pelan biar kamu Boleh. paham. Boleh. Muhammad kata kamu utusan terakhir. Nah, benar. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi utusan Allah, betul? Betul. Oke. Sebentar. Sabar. Terus. Ada hujan nih. Sebentar. Gini.
Muhammad utusan terakhir, setelah Muhammad tidak ada utusan lagi. Pertanyaan saya, apakah setelah Muhammad nanti akan datang Isa? Iya. Oke, Isa datang diutus oleh siapa? Dia hanya meluruskan, bukan datang. Diutus nggak dia? Tidak diutus lagi. Cuma Berarti dia datang sendiri. Untuk meluruskan. Berarti dia datang sendiri. Iya kan, dia kan turun ya. Datang sendiri. Iya. Bukan utusan dia. Datang. Kan udah saya bilang penyampaiannya sudah selesai. Berarti dia bukan utusan. Hanya untuk kan, aduh, di sini enggak gimana? Enggak dapat otak ya. Bingung saya ini. Kalau begitu dasar dia datang itu apa? Atas kemauannya sendiri. Yang pertama diutus sebagai nabi. Enggak, bukan itu yang saya tanya, bukan itu saya tanya. Nah, kan, Isa itu statusnya bukan utusan Allah. kan udah saya bilang utusan Allah. Nah, utusan Firman Allah. Tuhan tentang Injil. Berarti siapa utusan terakhir kalau begitu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Isa akan datang setelah Muhammad. Iya, dia hanya datang untuk meluruskan dan menentang semua yang diajarkan oleh Paulus gitu. Bukan masalah itunya yang saya tanya. Dia sebagai utusan kan? Saya jelaskan ini kan. Dia sebagai utusan kan? Ya, dia Nah, artinya dia tidak mungkin menjadi utusan yang sebelum Muhammad karena dia datangnya sesudah Muhammad. Iya, karena apa? Dia hanya datang meluruskan